Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nirmala Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problema supervisi pendidikan. Baik, materi yang pertama itu tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Saat saya melakukan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah di salah satu sekolah yang merupakan supervisor dari SMK Miftahus Sudur yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, bahwasanya dilakukan supervisi suatu institusi pendidikan harus siap mendapatkan berbagai masukan guna perbaikan di masa mendatang. Lantas, siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi atau berperan sebagai supervisor? Yaitu ada kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran di sekolah. Artinya, pihak yang akan disupervisi adalah guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan. Saat saya melakukan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah di salah satu sekolah yang merupakan supervisor dari SMK Miftahus Sudur yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, bahwasanya persoalan yang timbul pada problema supervisi pendidikan di SMK Miftahus Sudur sangatlah beragam. Persoalan tersebut bisa muncul dari berbagai arah. Berbagai persoalan bukan hanya datang dari pertanyaan kita, misalnya tentang apa dan bagaimana sebenarnya problematika supervisi pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang yang sesuai konteks supervisi pendidikan itu sendiri, faktor-faktor di luarnya pun sangat bisa menimbulkan problema supervisi pendidikan terhadap di lingkungan sekolah tersebut. Berdasarkan sebuah kajian teori yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa kendala supervisi pendidikan yang sangat umum terjadi di lapangan adalah kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapat supervisi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Berikut adalah beberapa masalah dari supervisi pendidikan di sekolah Miftahus Sudur. Pertama, kompetensi tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri saja, karena kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seseorang kepala sekolah tersebut tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan tersebut, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Lalu kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Kondisi ini sangat amat dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai masih kurang. Nah, hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi semata-mata hanyalah kegiatan untuk mencari-cari kesalahan saja. Meskipun pada pelaksanaannya supervisi pendidikan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada semua guru yang akan mendapat supervisi tersebut. Tetapi masih saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan diri secara matang, yang menjadikan unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Unsur subjektivitas dari supervisor
yang ditunjuk oleh kepala sekolah dirasa masih tinggi. Keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh guru-guru yang lebih senior atau yang sudah lama berada di sekolah, di mana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang saling berbeda pula. Lalu selanjutnya adalah sering terjadinya pergantian kepala sekolah. Nah, terjadinya pergantian kepala sekolah mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah ini menjadi tersendat-sendat atau kurang lancar dan dinilai kurang rutin atau kontinu. Nah, yang mengakibatkan sumber daya manusia menjadi terganggu di sekolah ini karena sering terjadinya pergantian kepala sekolah. Sarana selanjutnya yaitu tentang sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar yang berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan ketika mengajar dan dalam menyampaikan materi pelajaran. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama untuk lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme seorang guru di dalam mengajar di kelas. Lalu kurangnya disiplin guru. Masalah ini menyangkut faktor disiplin. Hal ini sering dilakukan oleh beberapa tenaga kerja, tenaga pendidik seperti guru, terutama disiplin waktu. Nah, hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif, sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas sambil menunggu guru datang. Lalu yang selanjutnya kurangnya keterampilan pendidik dalam pengelolaan kelas. Hal ini juga dapat menyebabkan siswa cepat bosan dengan materi yang diberikan oleh pendidik atau guru karena terlalu monoton atau sangat sering dilakukan dan disampaikan ketika mengajar. Di atas tersebut telah disebutkan beberapa faktor yang menjadi masalah atau problema dalam supervisi pendidikan. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memecahkan masalah dari supervisi pendidikan tersebut yang ada di sekolah SMK Miftahul Sudur. Berikut adalah beberapa contoh untuk memecahkan masalah dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah sebagai supervisor harusnya lebih banyak memberi motivasi kepada semua guru agar para guru menganggap supervisi pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting di dunia pendidikan dan sangat dibutuhkan pada saat menjadi seorang guru. Lalu lebih mempertahankan kepala sekolah atau supervisor. Agar apa? Agar tidak terjadinya pergantian kepala sekolah yang terlalu sering. Nah, karena hal ini sangat mengganggu kepada sumber daya yang ada. Lalu melengkapi sarana dan prasarana yang ada ataupun yang memang belum terlengkapi di sekolah ini untuk maksimalnya dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lalu meningkatkan lagi disiplin guru dalam mengajar, seperti lebih tertib atau disiplin waktu untuk mengajarnya. Maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di jadwal pelajarannya. Lalu lebih mengembangkan kreativitas seorang pendidik. Nah, hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas, karena dengan timbulnya kreativitas pengajar, maka pembelajaran pun tidak hanya dilakukan sama seperti biasanya saja atau bisa lebih kreatif lagi untuk dalam segi mengajarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi problema supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.